sambutan yang luar biasa ya. Teman-teman juga lebih termotivasi untuk mendengarkan acara pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu karena ini juga waktu udah lebih dari jam 8, saya lihat di jam udah menunjukkan pukul jam 8 lebih 13 menit ya. Baik, untuk itu saya panggilkan host malam hari ini ya seorang AM juga, Pak Armanto ya, Pak Armanto. Silakan Pak Armanto. Sambil kita beri tepuk tangan di buat teman. Halo, selamat malam Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Heri atas pembukaannya ya. Senang sekali malam ini kita bisa kumpul bersama di Zoom meeting online ya. Sebentar, saya akan mute semua ya supaya lebih. Oke, jadi terima kasih malam ini sudah hadir di Zoom meeting. Nah, sebelum kita mulai bisa tolong di chat di kolom chat ya dari kota mana aja ya Bapak Ibu teman-teman datang malam hari ini ya. Saya cuma pengen tahu apakah kita cukup nasional malam ini. Silakan Anda bisa klik chat ya. Ada dari Bukit Tinggi, Cibubur, Depok, ya Jakarta Barat, Surabaya, Ciracas, Denpasar, Bandung. Oke, hadir dari Makassar juga ada. Oke. Masih terus bertambah nih malam hari ini sampai sekarang ada 47 yang ada di Zoom. Sementara saya lihat di YouTube juga ada yang nonton sekitar belum terlalu banyak ya. Mungkin bisa diundang juga teman-temannya sekalian ya yang hadir malam hari ini. Dan kemudian ini saya kasih poll Bapak Ibu, bisa tolong dijawab ya level Anda saat ini di Vingo ya. Silakan. Apakah Bapak Ibu sebagai shopper, apakah preferred shopper, apakah sudah AM, apakah sudah ET, atau malah yang nggak tahu levelnya? Ada nggak yang di sini mungkin nggak tahu? Coba dijawab vote-nya. Yuk silakan, mulai. Belum muncul Pak vote-nya. Sudah muncul tuh, udah ada yang jawab Pak. Oh oke. Oke, atau ada jawab juga di chat, ada yang PS, ada yang shopper, ada yang sudah AM. Oke, kelihatannya belum muncul ya. Oke. Saya ulang ya, coba. Oke, bisa dijawab? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya. Malam belum ada sih. Oke, ya udah kalau gitu, nggak apa-apa. Baik, untuk kelancaran saya akan mute seluruh partisipan ya mulai saat ini. Jadi nanti kalau setiap ada pertanyaan itu bisa diajukan di kolom chat ya. Jadi nanti tinggal diajukan saja di kolom chat kalau ada pertanyaan. Baik Bapak sekalian, saya ingin membuka dengan kondisi kita saat ini, di mana saya yakin Bapak Ibu teman-teman juga saat ini banyak yang di rumah ya, nggak bisa kemana-mana, terus kemudian bingung dengan segala kendala aktivitasnya. Ya kita sekarang sedang dalam masa pandemi corona ya, dalam masa pandemi corona yang mengakibatkan tidak hanya dampaknya terhadap kesehatan, tapi juga terhadap finansial kita. Jadi pada masa-masa ini kita nggak bisa ngapain nih kalau yang tadinya punya usaha buka toko bingung gimana saya bisa buka toko sementara
ada pembatasan kegiatan seperti itu. Belum lagi sepi pengunjung dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu teman-teman, pada saat ini dari 1 atau 2 minggu belakangan ini seluruh dunia usaha itu mengeluh sepi ya, lesu omsetnya dan sebagainya, bahkan omsetnya turun bisa 50-70% atau bahkan kadang ada yang sama sekali nggak ada omset harian. Ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya usaha ya, dan mungkin ada usaha rumah makan, entah itu usaha buka toko dan sebagainya, pasti juga merasakan hal yang sama ya saat-saat ini. Nah, di mana dengan kondisi seperti ini kita seperti dipaksa gitu ya, kalau kita tadinya banyak aktivitas di luar rumah menghasilkan sesuatu, kali ini kita dipaksa untuk tinggal di rumah gitu ya. Nah, ketika kita tinggal di rumah kan tentunya kita tetap harus berpikir bagaimana kita tetap harus bisa menghasilkan, begitu bukan ya teman-teman ya? Jadi eh, alangkah baiknya ya kalau kita dalam saat-saat ini, dalam saat-saat ketika kondisi sedang memaksa kita untuk beristirahat dalam tanda kutip ya, karena saya yakin pasti kita mengalami penurunan aktivitas ya. Pasti Bapak Ibu teman-teman juga yang tadinya sibuk, meeting sana, meeting sini, ketemu orang dan sebagainya, sekarang mungkin banyak waktu luang. Nah, ada baiknya waktu luang ketika kita di rumah ini, kita bisa memanfaatkan sesuatu agar bisa tetap menghasilkan. Nah, menghasilkan bagaimana caranya? Nah, salah satu cara yang saat ini kelihatannya masih bisa bertahan itu adalah bisnis online ya. Karena ketika offline itu bermasalah, ketika banyak toko dan restoran dan hotel sepi dan sebagainya, di siang lain bisnis online itu tetap tetap maju ya, walaupun ada juga yang terkendala ya, karena online tetap juga berhubungan sama offline seperti itu. Nah, tapi kita pernah nggak berpikir bahwa kalau kita mau mulai bisnis online butuh waktu berapa lama sih gitu ya? Nggak dalam waktu yang singkat Bapak Ibu, kalau kita mau mulai bisnis online gitu ya. Teman-teman saya yang punya bisnis online pada saat ini mereka sudah merintisnya dalam mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Nah, kalau kita baru mau mulai sekarang itu ya kita akan lama bisa menikmati hasilnya. Nah, malam ini Bapak Ibu teman-teman, saya mengajak Anda ya, terutama bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum join Vingo dan belum tahu apa itu Vingo, untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Rudi setelah ini, bahwa dengan Vingo itu memungkinkan kita untuk memiliki bisnis online secara mudah dan instan ya, tanpa kita harus melewati proses 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Sehingga kita bisa langsung menghasilkan. Bahkan pada saat ini ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, ketika kita harus di rumah saja, Bapak Ibu teman-teman dengan Vingo juga tetap bisa menghasilkan. Nanti kita akan lihat di sesi testimoni bagaimana teman-teman kita yang sudah bergabung di Vingo mendapatkan penghasilan yang menurut saya sih luar biasa seperti itu. Baik, Bapak Ibu teman-teman, untuk mempersingkat acara, saya akan pas sesi berikutnya ke Pak Rudi untuk bisa menyampaikan presentasi mengenai Vingo. Silakan Pak Rudi. Ya, baik. Terima kasih untuk host kita malam ini, Pak Armanto, juga co-host Pak Heri ya. Nah, ini kita mulai ya teman-teman ya. Apa kabar semua ya? Mudah-mudahan semuanya sehat, baik ya malam ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai Vingo di awal ini. Jadi Vingo itu sebuah e-commerce, tapi berbeda dengan yang sudah ada saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah pasti sering dengar ya, banyak supermarket online atau e-commerce itu Las, itu ya, kemudian Show gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga sering mungkin mengajak teman atau saudara atau kawan, di sini ada barang bagus nih, beli. Nah, gitu. Terus teman Bapak Ibu beli online. Nah, tadi kan kita berbicara online ya, tadi Pak Armanto udah banyak online. Nah, ini e-commerce itu online kan. Nah, dia beli barang datang ke rumah. Bapak Ibu dapat apa? Nah, saat ini mungkin nggak dapat apa-apa ya. Nah, ini adalah
konsep baru yang dibawa oleh Vingo. Buy to save, share to earn. Jadi membeli tetapi dengan mendapatkan kembali, yaitu cashback. Ada yang kembali gitu ya. Jadi kita save dari apa yang kita bayarkan. Nah, kemudian juga kalau kita sharing sehingga terjadi penjualan, maka kita akan mendapatkan sesuatu, share to earn. Jadi mengubah konsumtif menjadi produktif. Ini konsep yang baru ya. Oke, silakan lanjut Pak Armanto. Ini jadi, nah Indonesia ini konsepnya kenapa orang tertarik dengan Indonesia ya? Karena Indonesia merupakan e-commerce tercepat di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di grafik ini, Indonesia itu nomor 1, Meksiko nomor 2. Jadi mungkin di klik berikutnya. Nah ya, jadi Indonesia itu pertumbuhannya 78% Bapak Ibu, Meksiko 59%, Filipina 51%. Indonesia itu berada di depan negara-negaranya dalam pertumbuhan e-commerce tercepat, sehingga nilai bisnisnya itu sangat besar. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu bisa ikut di dalam pertumbuhan ini ya, dalam bisnis ini akan luar biasa gitu ya, apa yang bisa didapat gitu kan. Nah mungkin kita lihat lagi next slide. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat penjualan e-commerce Indonesia diperkirakan akan tumbuh 219 triliun pada 2022. Nah ini perkiraan, sebenarnya kalau dari sekarang aja saat ini sebenarnya sudah mendekati atau bahkan melebihi dari yang diperkirakan ini. Sehingga bisa diperkirakan bahwa nanti 2022 atau ke depan itu bakal lebih besar lagi. Apalagi sekarang dalam kondisi seperti ini ya, ada wabah gitu ya, orang-orang nggak bisa keluar. Sehingga mereka mau nggak mau terpaksa membeli secara online. Yang tadinya offline itu harus bergerak ke online gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita baru mulai sekarang seperti tadi Pak Arman bilang, nah bagaimana kita mesti menyiapkan segala macam ya, toko dan lain-lain itu akan berat. Nah, ini kita ada kesempatan di Vingo ini. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di slide ini Bapak Ibu, kita ini Indonesia kenapa paling cepat gitu ya pertumbuhannya? Karena ada lebih dari 150 juta jiwa. 150 juta jiwa itu baru pengguna fasilitas e-commerce. Bukan penduduknya lebih besar lagi, tapi yang sudah pegang handphone, yang mereka sudah terbiasa menggunakan handphone untuk belanja gitu ya. Nah, ini lebih besar dari jumlah negara-negara lain ya, negara Singapura, Malaysia itu bahkan lebih kecil nilai jumlahnya. Ini besar sekali, sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan ini marketplace ini sangat menjanjikan sekali gitu karena konsumennya banyak sekali. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Jadi sekarang ini udah eranya elektronik commerce atau e-commerce atau marketplace ya. Segala-galanya membeli kebutuhan itu online. Jadi setiap manusia itu pasti perlu ya belanja barang-barang primer, sekunder segala macam itu melalui online ini. Nah, terus bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini? Ya, apakah ada sistem yang bisa mengubah pengeluaran menjadi pemasukan? Nah, inilah konsep yang ditawarkan oleh Vingo. Oke. Nah, ini adalah e-hypermart atau supermarket online lah, Bapak Ibu bisa bilang. Jadi, Bapak Ibu kalau misalnya mau punya toko online, segala macam kan biasanya harus bikin aplikasi gitu ya, segala macam. Nah, ini Bapak Ibu sudah disediakan semua oleh Vingo. Ini yang akan mengubah konsumtif menjadi produktif. Nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana sih cara mendapatkan penghasilannya gitu ya. Oke. Nah,
sekarang saya jelaskan dulu mengenai Vingo-nya ya. Jadi Vingo ini ada kantor pusatnya, yaitu di kantor pusat IT-nya di Hangzhou, China. Ini segala aplikasi apa segala macam kebutuhan elektronik semua disiapkan di sini di IT-nya di kantor pusat Hangzhou, China. Dia ada kantor holding juga, mungkin di sini tidak tertulis itu di Hong Kong. Kemudian kantor pusat pemasaran Asia Tenggara. Ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi pertama-tama Vingo ini membukanya di Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena di Malaysia dilihat itu ada 4 culture, 4 budaya di sana, sehingga diharapkan bisa menyebar dengan cepat ya, budaya Melayu, kemudian China, kemudian India, kemudian juga Inggris gitu ya. Jadi dari situ diharapkan akan cepat menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Oke, jadi saat ini Vingo sendiri sudah membuka kantornya di 3 negara, di Singapura, Malaysia. Yang pertama Malaysia ya, kemudian buka Singapura, kemudian di Thailand. Nah, siapa founder dari Vingo ini? Foundernya ini ada tiga orang yang sangat spesialis. Mereka punya kepintaran masing-masing gitu ya. Dan mereka ini pernah bekerja di Alibaba, sehingga mereka bisa mengetahui, oh ini di Alibaba itu kan e-commerce besar ya, e-commerce besar. Nah mereka ini pelajari dari situ. Nah ini ada Jackie itu dia udah 13 tahun bekerja di Alibaba. Jadi dia juga pernah mengerjakan itu, ada Alimama, ada Tmall, itu e-commerce besar di China ya. Nah, kemudian ada Messi Wang. Messi Wang ini dia supply chain spesialis. Jadi dia yang mencari supply barang-barang apa segala macam gitu. Dan kemudian dia juga pernah juga di Alibaba Group sama semuanya. Nah, kemudian Yundong Liu ini dia yang screening. Oh, kira-kira ini barang bagus apa segala macam. Nah, ini dia ada branding spesialis ya. Jadi punya keahlian masing-masing ini. 3 ini, sehingga mereka keluar dari Alibaba dan bergabung membangun Vingo. Nah, kemudian berikutnya ini adalah aplikasi dari Vingo. Jadi saat ini Vingo ini sudah menyediakan puluhan ribu produk. Di antaranya itu ada appliance, peralatan gitu ya, kemudian peralatan buat bayi, kemudian mainan anak, baju dan segala macamnya itu sudah cukup banyak, walaupun baru sekitar 1 tahun lah dimulai di Asia Tenggara ini. Nah, kemudian mungkin berikutnya kita ada lihat ini adalah contoh-contoh barang-barang yang ada di dalam Vingo Supermall. E-commerce ya, Vingo e-commerce, tapi kita bisa bilang Supermall karena hampir segala macam barang ada, dari digital, kemudian ini pakaian wanita gitu ya. Nah, kemudian dari negara Indonesia juga bahkan ada beberapa yang sudah masuk gitu ya. Nah, kemudian juga dari Jepang. Jadi ini gabungan dari banyak negara sebenarnya produk-produknya. Nanti setelah masuk Indonesia apalagi dia akan semakin banyak gitu ya. Ini ada snacks, kemudian juga nah ini banyak flash sale Bapak Ibu. Ya, jadi ada diskon, flash sale. Nah, yang membedakan Vingo dari yang lain, dari e-commerce yang lain ya. Dia itu hanya bekerja sama dengan pemegang merek. Jadi kalau di salah satu e-commerce dia membuat orang bisa berjualan gitu ya, tinggal foto kemudian kasih harga, masuk jadi tokonya gitu ya. Kalau di Vingo nggak bisa Bapak Ibu, karena Vingo itu punya pengecekan kualitas dan lain-lain. Dia harus ada MOU, ada sign up antar perusahaan dan terutama pemegang merek. Jadi kenapa pemegang merek? Karena menjaga itu, satu, menjamin asli.
kemudian menjamin harga yang terbaik. Nah, kalau masalah murah atau enggaknya rata-rata itu memang murah, tapi ada juga yang namanya itu mungkin ada tinggi rendah, itu biasa ya, karena kan mungkin di tempat lain pas lagi ada promo juga, lagi ada yang banting harga atau apa, nggak diketahui ya. Oke, kemudian berikutnya, nah inilah dia keunggulan berbelanja di Vingo ya, itu tadi, karena dia hanya bekerja sama dengan pemegang merek, sehingga bisa dijamin bahwa itu adalah asli, original gitu ya. Kemudian produknya yang berkualitas. Nah ini lolos uji kualitas, ada standar. Jadi mereka harus dites dulu ya, sehingga layak dipasarkan di banyak negara. Kemudian harga rata-rata di bawah pasaran, karena Vingo langsung ke kita, nggak melalui ada distributor apa segala macam, nggak ada markup atau segala macam. Kemudian juga Vingo itu tidak membuat iklan besar-besaran gitu ya. Kalau yang kita tahu salah satu atau beberapa e-commerce itu jor-joran kan buat iklan ya, sampai MM-an, miliaran. Nah ini enggak, tetapi dari keuntungannya itu adalah buat kita. Nah karena kita yang sebagai afiliasinya. Nah kemudian juga ada garansi resmi karena ini langsung dari pemegang merek. Nah sekarang kita masuk ke bisnisnya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 4 status pengguna Vingo. Yang pertama adalah regular shopper. Apa sih regular shopper? Regular shopper itu orang umum, ya maksudnya Anda install aplikasinya, kemudian nanti bisa berbelanja di Vingo Supermarket itu. Ya, ini free sign up. Jadi Bapak Ibu tinggal download, kemudian registrasi. Nah, di antara registrasi ini nanti perlu memasukkan kode referral. Apa itu nanti saya jelaskan di belakang. Berikutnya adalah preferred shopper. Nah, preferred shopper ini sebenarnya tadinya shopper, kemudian dia mau mendapatkan sesuatu yang lebih, sehingga dia upgrade menjadi preferred shopper. Preferred shopper itu pembelanja yang disukai gitu kalau bahasa Indonesianya. Kalau regular shopper pembelanja biasa gitu kan. Nah, kenapa dia preferred shopper? Karena nanti di belakang saya akan jelaskan lebih detail mengenai preferred shopper ini. Preferred shopper ini adalah sesuatu yang membuat kita bisa masuk ke bisnis Vingo. Oke, kita masuk ke status pengguna Vingo yang ketiga. Ini adalah affiliate marketer, atau kita kalau tadi PS, preferred shopper PS, ini affiliate marketer AM ya. Nah, PS itu adalah AM itu adalah PS yang berhasil mengupgrade dirinya. Jadi kalau tadinya PS, kemudian dia memperkenalkan Vingo sehingga memiliki total ada 30 PS di grupnya dan 10 diantaranya direct referral pribadi. Nah ini nanti masuk ke referralnya ya. Kenapa ada kode referral gitu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah setelah dia mencapai 30 itu, maka dia akan menjadi AM, affiliate marketer. Dan tentu ada kelebihan-kelebihannya di AM ini dibandingkan PS. Ya, nanti ini sangat menarik setelah Anda menjadi AM. Oke. Kemudian berikutnya adalah affiliate trainer. Affiliate trainer yaitu AM yang sudah upgrade lagi dari AM kemudian menjadi affiliate trainer atau AT. Nah, tadi kan di awal tuh Bapak Ibu diperkenalkan ya ada AM, ada AT gitu ya. Nah, inilah mereka yang sudah mencapai level-level ini. Nah, AT ini syaratnya adalah AM. Jadi Bapak Ibu harus jadi AM dulu. Kemudian nanti setelah memiliki 3 AM referral pribadi, jadi dari tadi misalnya ada 10 gitu ya, diantaranya tuh 3-nya itu harus jadi AM. Kemudian totalnya ada 500 orang dalam grupnya dan gabungannya itu total 500 gitu. Oke, ini pasti kelebihannya, keuntungannya ya udah pasti lebih banyak ya. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya di sesi keuntungan. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara upgrade menjadi preferred shopper. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan juga keuntungan-keuntungan dari preferred shopper ya. Yang pertama,
kalau untuk upgrade menjadi preferred shopper, Bapak Ibu cukup mengeluarkan uang hanya 199 ringgit Malaysia atau sekitar saat ini karena ada kursnya tadinya 700, sekarang mungkin sekitar 770.000 karena ada kenaikan kurs. Nah, tapi ini hanya sekali Bapak Ibu, hanya sekali seumur hidup. Bapak Ibu nggak perlu bulanan apa segala macam, hanya sekali saja. Itu udah langsung preferred shopper untuk seumur hidup. Kemudian ada syarat nggak setiap bulan harus keluarin uang belanja apa sih? Nggak ada Bapak Ibu. Karena apa? Ini e-commerce bukan MLM ya. Kalau MLM mungkin diharuskan beli gitu ya. Tapi kalau di sini e-commerce seperti Bapak Ibu belanja sehari-hari aja. Emang ada kebutuhan misalnya hari ini belanja ya mungkin makanan atau besoknya ada belanja barang-barang, ada handphone, ada apa gitu ya, semua ada, kemudian baju dan lain-lain lah, segala macam yang ada di supermarketnya itu, supermarket online-nya, silakan aja gitu. Kalau nggak beli pun gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada keharusan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akun PS ini setelah Bapak Ibu upgrade menjadi PS bisa diwariskan. Karena apa? Begitu menjadi PS, kan ini sudah bisa menghasilkan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mewariskan sesuatu aset. Kalau saya selalu suka bahwa ini kita membangun aset di bisnis ini. Jadi aset itu ya mungkin kalau Bapak Ibu punya kontrakan gitu kan ya, bisa mendapatkan tiap bulan. Nah ini sama, kita membangun aset kita. Cuman ini dibangun, kalau yang sana kita harus beli kontrakannya gitu. Oke, berikutnya keuntungan dari preferred shopper. Silakan Pak. Ya, oke. Jadi tadi Bapak Ibu untuk upgrade menjadi PS mengeluarkan uang sekitar 770.000 ya kan, sekali seumur hidup. Tapi apa yang Bapak Ibu dapatkan? Di saat yang sama Bapak Ibu akan mendapatkan gift pack. Jadi gift pack-nya itu ada cukup banyak, ada sekitar 20 sampai 30 produk Bapak Ibu bisa pilih. Itu masing-masing nilainya sekitar sama, 770.000. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak ada risiko apapun karena begitu keluar uang itu udah langsung belanja produk sebenarnya. Produknya itu pun produk pilihan gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang didapat? Dapat voucher. Ya, udah dapat produk, kemudian Bapak Ibu dapat voucher. Vouchernya ada banyak ya, totalnya itu senilai 199 ringgit juga atau sekitar 770.000 juga. Jadi ada yang 20 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Jadi campur-campur gitu ya. Tetapi totalnya sekitar 199 ringgit juga. Bukan sekitar, memang segitu nilainya, 199 ringgit. Ya. Kemudian apalagi? Dapat cashback 10%, unlimited Bapak Ibu. Nggak harus karena menjelang Natal, menjelang Lebaran, menjelang hari raya atau apa, kemudian baru ada diskon. Enggak. Kalau ini pokoknya rata-rata dapat 10% cashback setiap Bapak Ibu mau belanja. Nah, gitu ya. Itu seumur hidup Bapak Ibu. Jadi nggak ada ruginya gitu ya. Dengan 770.000 dapat itu. Dan nah, kemudian yang berikutnya ini yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kesempatan. Jadi mendapatkan kode referral. Seperti kode referral ini, seperti Bapak Ibu ini punya, si Vingo-nya punya e-commerce-nya itu, Bapak Ibu ada kode referral itu di-share atau diperkenalkan ke orang sehingga orang itu menjadi pelanggan Vingo. Jadi yang nggak perlu repot-repot bangun sistem apa segala macam, kemudian nanti melayani pelanggan, harus packing, kirim, kemudian dia komplain harus terima, itu semua diurus oleh Vingo. Bapak Ibu nggak usah repot-repot, tetapi cukup mencarikan pelanggan. Misalnya ada teman, saudara, install Vingo, masukkan kode referral saya. Nah, dia sudah menjadi shoppernya Bapak Ibu. Nah, itu tertempel terus. Nah, jadi pada saat Vingo launching nanti, Bapak Ibu belanja atau shoppernya Bapak Ibu belanja, maka Bapak Ibu akan mendapatkan rata-rata 10% dari omset belanjanya.
Misalnya orang yang belanja 1 juta, Bapak Ibu dapat 100.000. Belanja 100.000 dapat 10.000, dapat belanjanya makin besar 5 juta, nah dapat 500.000 gitu ya. Jadi sangat menarik karena itu bisnisnya kita hanya sekali kerja di awal, tetapi di belakang terus menerus gitu ya. Kapanpun dia belanja tetap masuk gitu. Nah kemudian selain cashback belanja, ada income lagi, kita sebut cashback referral. Income-nya ini adalah kalau Bapak Ibu tadi kan sudah mereferensikan shopper untuk dia belanja. Nah, kalau shopper ini sama seperti Bapak Ibu melihat, oh ini sangat bagus ya, kenapa saya nggak upgrade aja, saya mau dapat keuntungan juga gitu kan. Nah, begitu dia upgrade menjadi preferred shopper, maka Bapak Ibu akan terima Rp50 sekali. Rp50 ya. Rp50 itu sekitar saat ini sekitar 185 ribuan lah. Itu. Jadi satu orang upgrade PS Bapak Ibu dapat 185.000. Kalau 10 orang 1.850.000 ya. Tinggal dikalikan semacam itu. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan Bapak Ibu menjadi PS. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Oke. Jadi tadi PS sekarang kita masuk ke jenis kompensasinya, 3 jenis kompensasinya. Tadi sekilas sudah saya jelaskan ada cashback belanja, kemudian ada referral fee. Nah, ini berupa cashback juga, cashback referral fee. Dan kemudian yang ketiga leadership. Nah, mungkin saya coba jelaskan satu-satu ya. Oke, cashback belanja. Ini totalnya perusahaan Fingo itu membayar payout 15,6%. Kok cuma 15,6%? Iya, karena buat menjaga harganya itu, harga yang dijual itu bersaing, nggak seperti mungkin kalau di MLM atau apa gitu ya, itu harganya dinaikkan dulu 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 5 kali. Ya, itu memang karena dia merasa nggak ada lagi yang di luaran yang jual. Kalau Fingo ini kan e-commerce gitu kan, produknya sama yang di luaran, tapi gimana menjaga tetap bagus nilainya ya ini. Jadi memutus jaringan distributor, kemudian juga tidak melakukan iklan yang gila-gilaan gitu harganya gitu ya, tapi dia kembalikan kepada kita. Nah, jadi kalau preferred shopper belanja pribadi dan kemudian dia juga merefer shopper, nah itu kan ada dikeluarkan 10%. Jadi Bapak Ibu misalnya menjadi PS nih, kemudian belanja, maka Bapak Ibu akan dapat 10%. Terus merefer orang itu belanja, maka Bapak Ibu dapat 10%, gitu ya. Itu benefitnya kalau PS. Nah, terus AM dapat 4%. 4% dari tadi 10%, AM-nya dapat 4%, 4% di atasnya PS ini ya, ada AM kan, AM itu 4%. Kemudian di atasnya lagi ada AT dapat 1,6%. Lebih kecil ke atas karena apa? Ya memang seperti itu karena kan makin banyak gitu kan, makin besar gitu kan grupnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau AM sendiri nih, dia udah jadi AM, kemudian dia belanja. Kalau tadi kan PS dia belanja. Nah, kalau ini udah jadi AM dia belanja. Dapat berapa? Langsung 14%. Karena nggak ada 10%-nya di bawahnya, gitu kan? Ya, jadi langsung dapat 14%. AT tetap dapat 1,6%. Nah, berikutnya kalau affiliate trainer, kalau udah jadi AT nih, wah kayak Pak Amir nih, kalau udah jadi AT belanja gimana nih? Wah, ini langsung semuanya 15,6% itu buat AT gitu ya, selain dapat yang tadi tuh dari kalau misalnya PS-nya belanja dapat 1,6%, AM-nya belanja dapat 1,6%. Nah, jadi kalau misalnya AT-nya belanja ya dapat 15,6% gitu ya. Ini besar sekali. Oke, kemudian berikutnya mengenai referral fee. Ini cashback referral fee. Total payout Rp135 plus leadership Rp20. Bagaimana perhitungannya? Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Jadi misalnya Bapak Ibu saat ini sebagai PS ya, tadi kan sudah upgrade menjadi preferred shopper. Kemudian Bapak Ibu sharing dan ada shopper-shopper ya kan. Nah, shoppernya upgrade nih menjadi PS. Bapak Ibu tadi dapat 50 ringgit. 50 ringgit itu buat PS. Kemudian di atasnya PS itu ada AM ya. AM juga dapat 50 ringgit. Artinya apa? AM-nya di sini udah dapat passive income. Jadi kalau kita sebutnya leadership ya. Kalau misalnya PS dapat 50, AM dapat 50. Kemudian AM berikutnya itu dapat 10 ringgit. Di atasnya AM yang pertama, misalnya ada AM kedua itu dapat 10 ringgit. Kemudian di atasnya AM ada AT. AT dapat 35 ringgit, kemudian AT kedua dapat 10 ringgit. Jadi total maksimum 155 ringgit. Jadi bayangkan Bapak Ibu dari 199 ringgit yang dibayarkan sama Bapak Ibu, 155 ringgit atau sekitar 78% itu kembali ke kita. Tapi Bapak Ibu dapat apa? Dapat tambahan produk. Produknya seharga yang sama, kemudian dapat voucher gitu ya. Jadi ya itulah biaya iklannya dibalikan buat kita gitu. Oke. Berikutnya kalau misalnya affiliate marketer, Bapak Ibu sudah menjadi affiliate marketer mereferensikan preferred shopper. Nah, bagaimana pembagian referral fee-nya? Karena Bapak Ibu sudah AM, maka begitu dapat PS akan langsung dapat 100 ringgit. Jadi karena nggak ada PS di bawahnya ya, sama tadi seperti cashback belanja, cashback referral pun sama. Jadi AM akan dapat 100 karena 50 plus 50 ringgit. 50 ringgit tadi 185. Kalau 100 ringgit berarti sekitar 370-380 ribuan gitu ya. Nah, kemudian AM-nya yang berikutnya di atas AM yang pertama, AM kedua tetap 10 ringgit, kemudian di atasnya AT tetap 35 ringgit, AT berikutnya tetap 10 ringgit. Jadi total tetap sama 155 ringgit yang dibagikan. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau Bapak Ibu sudah menjadi AT, affiliate trainer, kemudian mereferensikan preferred shopper. Nah, pasti udah bisa tebak ya. Oh iya, dapat semuanya gitu. 135 ringgit gitu ya. Jadi tadi kan 50, 50, 35 gitu ya. Sekarang diambil semua 135 ringgitnya setelah menjadi AT. Nah, kemudian di atasnya AT dapat juga tetap 10 ringgit gitu ya. Jadi total 145 ringgit ya Bapak Ibu. Jadi ini konsep yang sangat menarik untuk referral fee. Nah, kemudian berikutnya ini adalah leadership bonus atau ya cashback leadership bisa dibilang. Kalau AM di bawahnya ada AM gitu ya. Nah, dia akan dapat 20% dari total pendapatan AM berdasarkan omset belanja grup. Jadi misalnya AM pertama dia total belanja grupnya 100 juta lah misalnya. Bukan omset, pendapatannya 100 juta misalnya. Nah, AM di atasnya maka akan dapat 20% dari 100 juta, 20 juta. Ya, 20 juta. Kemudian AM di atasnya lagi dapat 20% dari AM di bawahnya lagi. Itu sekitar 4 juta berarti kan. Nah, terus-terusnya dibagi sampai habis. Jadi total pendapatan ya berdasarkan omset belanja grup. Nah, AT juga sama. 20% dari total pendapatan AT di bawahnya gitu. Jadi berdasarkan omset belanja grup. Tentu kalau AT ya omset belanjanya pasti lebih besar gitu ya. Pas dapatnya jadi lebih besar gitu. Baik, tadi itu adalah 3 cara mendapatkan penghasilan. Jadi dengan 3 ini ya walaupun hanya 3 tetapi bisa bikin kantong Bapak Ibu gemuk. Sudah dibuktikan nih nanti ada sesi testimoni bisa dilihat. Baik, yang berikutnya adalah ini contoh, tetapi ini bisa dibuktikan gitu ya. Ini potensi duplikasi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu hari ini memutuskan, oke, saya mau upgrade menjadi PS, menjadi preferred shopper. Bapak Ibu register, kemudian
dalam 1 bulan Bapak Ibu target 10 PS, saya harus dapat 10 PS direct dalam 1 bulan. Begitu dapat, nah maka nah kalau ini karena ada kemarin tuh ada kenaikan kurs ya, sebelumnya tuh 165.000 per 1 PS upgrade, tapi sekarang menjadi 187.000 atau 185.000 lah gampangnya. Nah ini saya hitung, kita hitungnya masih dari 1.650.000 ya. Jadi kalau karena 165.000 kali 10 dapat 1.650.000. Nah di bulan berikutnya, kalau misalnya 10 ini dibina, kemudian masing-masing juga mendapat 10 direct, menjadi 100 PS ya. Nah, maka Bapak Ibu, ini sudah dihitung dapatnya 11.550.000 dan otomatis akan naik ke AM, karena AM itu tadi kan minimal 10 direct, kemudian total 30. Nah, ini udah 100 gitu kan. Jadi begitu 30 yang ke 31 itu sudah Bapak Ibu sudah AM. Nah, begitu AM itu perhitungannya udah berbeda kan ya. Nah, ini penghasilannya 11.550.000. Jadi walaupun nggak merekrut lagi di bulan kedua, tetapi di timnya dibantu untuk mendapatkan masing-masing 10, maka tetap dapat penghasilan 11.550.000. Nah, berikutnya di bulan ketiga. Nah, bulan ketiga misalnya 100, kalau udah 100 mungkin susah ya manage-nya, kalau 10 tadi masih bisa di-manage. Tapi kalau udah 100 mungkin agak susah, sehingga anggaplah gagal 50% Bapak Ibu. Kan kalau dapatnya masing-masing 10, 1.000 ya, dari 100 dapat 10, 1.000. Anggaplah gagal 50% pada tahap ini. Maka hanya tercipta 500 PS. Nah, 500 PS ini Bapak Ibu akan dapat sekitar 46.350.000 dan naik ke AT. Ya, karena begitu 500 dapat upgrade ke AT gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat nih di Indonesia Vingo ini baru dari bulan November lah, sekitar November sampai Maret ya, berarti baru 5 bulan ya. Nah, ini sudah ada sekitar 20-an lebih AT Bapak Ibu. Dan rata-rata mereka dalam waktu 3 bulan, bahkan ada yang 2,5 bulan sudah mencapai, bahkan Pak Amir sendiri dalam waktu 1,5 bulan itu sudah mencapai AT gitu ya. Jadi masing-masing orang tergantung, tetapi ini bisa dipraktekkan gitu. Baik, kita ke yang berikutnya. Oke, nah ini Pak Amir ya, yang tadi saya dari depan disebutin, kemudian Pak Amir juga sudah membuka juga tadi. Nah, ini adalah pendapatan Pak Amir. Ini mungkin masih 2 minggu yang lalu ya kali ya. Ini Pak Amir nih dalam waktu 4 bulan lebih ya, hampir 5 bulan, ini sudah mendapat 200-an juta per harinya. Waktu itu katanya ini masih pagi nih kata Pak Amir waktu screen capture-nya. Kalau udah malam itu mungkin antara 2 sampai 5 jutaan per hari gitu ya. Sehingga ini terlihat 200 jutaan penghasilannya. Baik, nanti bisa dengar langsung dari Pak Amirnya ya. Pak Amir akan berikan testimoninya. Nah, kemudian ini adalah pie chart. Pie chart dari kalau misalnya Bapak Ibu buka Vingo-nya, nanti kalau setiap dapat penghasilan itu real time Bapak Ibu. Begitu ada PS masuk, naik, begitu ada naik. Nah, kalau kita klik itu akan keluar pie chart ini. Nah, di pie chart ini terlihat, oh ini dapatnya dari apa aja. Misalnya ada tim training insentif, kemudian ada tim cashback, ada cashback belanja, dan lain-lain. Itu detail. Jadi ini secara real time langsung diupdate gitu ya. Gitu ada pendapatan yang baru akan diupdate terus. Baik, berikutnya. Oke, ini dari yang tadi itu ada sebelah kanan yang tadi withdrawal gitu ya. Nah, begitu withdrawal ini kita buat narik. Saat ini kita withdraw itu seminggu sekali, dikasih kesempatan seminggu sekali, dan masih ke Bank Malaysia ya. Kita withdraw ke Bank Malaysia, tetapi nanti langsung masuk ke rekening kita. Dan hanya kena biaya transfer itu hanya 1%, Bapak Ibu. Jadi saya juga sudah coba withdraw udah 2 kali ya, dan lancar. Ya bagus. Nah kemudian yang berikutnya,
Nah, ini adalah contoh-contoh withdrawal-nya nih, kayaknya withdrawal-nya Pak Amir nih ya, mantep ya. Ada pernah 61 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta ya. Ini setiap bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali bisa withdrawal ini gitu. Oke, berikutnya Bapak Ibu mau pasti ya dapat itu penghasilannya. Nah, itu setiap ada pendapatan masuk tuh langsung terlihat tuh di aplikasi masing-masing ya. Income has arrived gitu ya. Terus ada logonya di atas, logo Vingo, kemudian ada tulisan income has arrived. Wah, itu kalau ngeliat itu asik banget Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini setelah itu kita lihat historinya. Nah, seperti ini historinya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ya, ini adalah di dalam aplikasi itu kita bisa share. Misalnya ada produk-produk bagus atau apa gitu. Ini kelihatan nih. Ada earn points dari 30 saat ini kenapa masih ringgit? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok pada ringgit semua sih bukannya rupiah ya? Yaitu seperti tadi dijelaskan di awal bahwa Vingo ini masih pre-launching, belum benar-benar launching. Jadi belum bisa belanja kitanya gitu ya. Kita saat ini fokusnya adalah mengembangkan bisnisnya. Jadi mendapatkan shopper dan preferred shopper dulu. Karena apa? Begitu launching nanti itu pasti akan ramai sekali. Sudah ada pasti diliput media, kemudian juga ya pasti akan ramai, banyak flash sale, diskon apa segala macam. Orang pasti pada belanja gitu. Nah, itu kesempatan kita kalau nanti itu panen ya, kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang. Nah, ini kita juga bisa kelihatan nih, setiap kita ada yang belanja, kita ada earn points di situ. Nah, jadi kelihatan, oh kita dapat sekian gitu. Ya, itu online. Oke, berikutnya. Nah, ini sampai 2 minggu yang lalu ya, kelihatan ini masih 46.000 shopper. 46.000 shopper. Jadi total ada shopper, ada kemudian ada preferred shopper, kemudian affiliate marketer sudah ada 185, preferred shopper 7.800, kemudian affiliate trainer 18. Ya, ini sebenarnya belum banyak, lumayan lah ada perubahan, tetapi Bapak Ibu bisa lihat dari 150 juta pengguna handphone yang suka pakai e-commerce di Indonesia, ini baru 50 ribuan Bapak Ibu yang kenal, yang install gitu ya. Jadi masih ada 149 juta lebih orang di luar sana yang masih pasti di antara itu banyak yang masih butuh gitu. Jadi kalau misalnya kita saat ini udah kita drop lah Vingo-nya, di luar sana pasti banyak yang ngejar gitu ya. Jadi ini kesempatan kita sebenarnya. Kalau dibilang itu masih blue ocean lah, masih awal gitu. Kita adalah pionir. Jadi karena Bapak Ibu pionir ya maklumin masih pakai ringgit, kemudian kirim masih withdrawal-nya masih ada kena minimalnya ada berapa. Ya itu ya wajar karena kita adalah pionir. Tetapi di mana-mana pionir itu adalah yang mendapatkan lebih Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang melihat ini pasti akan langsung grab ini kesempatan ini. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah 5 alasan mengapa Bapak Ibu perlu bergabung di Vingo. Oke. Yang pertama, kita di Indonesia. Indonesia itu negara nomor 1 pertumbuhan e-commerce di dunia gitu ya. Tadi itu bukan katanya Vingo, bukan. Itu ada satu badan yang menghitung lah. Jadi bukan Vingo yang nulis, Indonesia nomor 1, bukan ya. Nah, jadi dari situ adalah salah satu alasan kita Indonesia karena negara nomor 1 pertumbuhan e-commerce di dunia. Nah, kemudian berikutnya jumlah pengguna e-commerce di Indonesia itu sangat besar. Tadi ya 150 juta jiwa, yang sekarang baru berapa tadi? 50 ribu ya. Baru 50 ribu, 150 juta, masih luas sekali gitu. Oke, berikutnya yang ketiga, kenapa harus bergabung di Vingo? Karena saat ini Vingo itu satu-satunya marketplace e-commerce yang berbasis afiliasi di Indonesia yang
menggunakan konsep tadi. Ya, belum ada yang lain. Dan kenapa di Asia Tenggara? Karena di China-nya sendiri udah banyak menghasilkan orang-orang kaya itu dari sistem seperti ini, e-commerce. Tapi ini untungnya Vingo membawa ke Asia Tenggara, ya, sehingga kita pun bisa mendapatkan kesempatan juga, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau di Vingo, hanya di Vingo ya, preferred shopper mendapatkan cashback, kemudian referral cashback. Nah, ini berlaku unlimited, Bapak Ibu. Internasional, seumur hidup, dan dapat diwariskan. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini ya mungkin membangun aset dulu, tapi nanti asetnya udah jadi bisa diwariskan. Nggak hilang ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bangun perusahaan atau apa, apakah bisa langsung main dipindahkan ke anak? Itu belum tentu ya. Banyak yang begitu udah berikutnya itu kolaps atau apa gitu. Nah, di sini kita enaknya ya bergerak bisa diwariskan gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling menarik nih. Bapak Ibu nggak perlu mendirikan perusahaan, ya. Jadi cukup jadi preferred shopper aja. Nilainya itu sangat kecil gitu ya dibandingkan Bapak Ibu mesti belajar bikin aplikasi, kemudian ke pegawai apa segala macam. Jadi wah, ini udah enak banget deh. Jadi cukup jadi preferred shopper, Anda menjadi owner dari Vingo e-commerce. Seperti owner ya, karena Bapak Ibu punya segala macam produk yang di aplikasi itu dijual dari shopper-shopper kita, itu Bapak Ibu akan langsung dapat penghasilan. Menarik kan? Nah, jadi ya itulah alasan-alasan kenapa Bapak Ibu perlu bergabung di Vingo sekarang, gitu ya. Ambil kesempatannya sekarang. Nah, oke, berikutnya, seberapa sih resikonya kalau saya bergabung di Vingo? Ya, Bapak Ibu coba ya dilihat lagi ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka toko atau perusahaan. Mesti punya berapa duit kalau ya mesti buka toko, perusahaan. Apalagi kalau brandnya baru ya, Bapak Ibu. Merek-mereknya itu Bapak Ibu belum kenal, itu harus iklan apa segala macam. Kemudian tidak perlu juga cari barang supplier apa segala macam buat dijual. Kalau laku, kalau enggak ya walaupun bisa dropship tapi tetap sangat ribet gitu ya. Dan itu seberapa banyak Bapak Ibu bisa, sedangkan di Vingo Bapak Ibu udah disediakan puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu barang. Kemudian nggak perlu stok, nggak perlu gudang, logistik apa segala macam. Kemudian nggak perlu karyawan, konsultan, nggak perlu bayar gaji. Berapa yang dihemat gitu ya. Kemudian apa perlu stok opnam, ngecek barang apa segala macam, rekonsiliasi, wah ada barang yang hilang nih. Gitu ya. Kemudian tidak perlu repot-repot market survei, ini barang saya nih laku karena apa nih, dia suka karena apa gitu ya. Itu pengeluaran tersendiri tuh, ya kan. Kemudian resiko barang hilang, iya. Terus kemudian cancel order, dikomplain customer. Nah, jadi Bapak Ibu hanya terima net bersih gitu ya, cuma mengeluarkan uang kurang dari 1 juta gitu ya. Nah, kemudian Anda sebagai owner, seperti owner gitu ya, dari Vingo e-commerce berhak mendapat sharing profit berdasarkan grup shopper Anda. Jadi yang menentukan penghasilan siapa? Ya Anda sendiri. Bapak Ibu tentukan, saya mau berapa penghasilan saya. Ya udah kerjain gitu. Dalam beberapa hari ini saya lihat di tim saya ada yang kerjanya sangat cepat sekali gitu ya. Dalam beberapa hari mendapatkan sekian banyak PS gitu. Nah, itu dia menentukan sendiri, saya mau dapat penghasilan berapa ya saya kerjakan gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi Vingo itu zero risk, hampir nggak ada resikonya Bapak Ibu. Ya. Kemudian lanjut. Ya, ini kita udah sampai di penghujung ya, di akhir presentasi. Jadi yang saya bisa summary-kan bahwa ini adalah momentum Bapak Ibu. Momentum karena apa? Vingo belum launching. Jadi kita adalah masih pionir gitu ya. Memang
pasti ada kesulitan sebagai pionir namanya, oh ini belum sempurna, itu belum sempurna. Ya wajar karena pionir. Tapi apakah Bapak Ibu mau melepas kesempatan ini atau mau mengambilnya gitu ya. Kalau mau ambil, kerjakan sekarang sehingga pada saat launching itu nanti saatnya panen kita. Gitu. Baik. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan saya kembalikan juga ke Pak Armanto. Oke, terima kasih Pak Rudi atas materinya yang luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Rudi, boleh ya? Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita buka sesi pertanyaan ya, tapi mungkin karena waktu ya, kita mungkin hanya akan buka 3 atau 4 pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk Pak Rudi, pertanyaan yang pertama Pak, dari Attah Bank ya. Kalau ada yang install Vingo tanpa kode referral, kita tidak mendapat apa-apa ketika mereka belanja. Apakah bisa sewaktu-waktu mereka memasukkan kode referral kita? Terus bagaimana cara membuat mereka upgrade PS? Oh, oke. Baik, saya langsung jawab ya Pak ya. Ya, betul Bapak Ibu. Ya. Jadi pada saat install itu, sebenarnya Bapak Ibu, orang yang install itu, dia akan diminta masukkan invitation code. Tapi dia bisa lewatin sebenarnya, bisa lewatin sehingga dia masuk ke aplikasinya tanpa masukkan kode referral. Nah, kalau tidak masukkan kode referral, itu nanti di dalamnya, di bagian My Account, itu ada My Inviter, itu blank, masih kosong. Sebenarnya tinggal minta dia capture gitu kan, screen capture, oh nih belum ada nih. Tinggal diklik di bagian itu, kemudian masukkan kode referral kita, maka dia akan menjadi shopper kita. Itu yang pertama. Dan kemudian bagaimana agar dia menjadi preferred shopper ya. Yang jelas sih dijelaskan gitu ya, sehingga dia mengerti keuntungan-keuntungannya, kemudian dia oke, saya mau upgrade menjadi preferred shopper. Nah, di bagian account itu nanti di bagian atasnya ada tombol self upgrade gitu ya. Tinggal diklik di situ. Kemudian nanti ada pilihan produk. Jadi seperti tadi dijelaskan di presentasi saya bahwa orang yang menjadi preferred shopper, dia akan mendapatkan produk pilihan, preferred produk. Nah, tinggal diklik bagian dalamnya itu nanti ada pilihan, ada sekitar 20-30 produk, tinggal dipilih salah satu. Nah, tapi hati-hati, itu sebenarnya ada 2 harga di situ. Ada yang Rp199, ada yang Rp229 Bapak Ibu. Jadi yang Rp199 tadi yang saya bilang Rp770.000, yang Rp229 itu sekitar Rp890.000 kalau sekarang ini secara kurs ya. Nah, itu berubah-berubah terus karena kurs itu kan tergantung dari Bapak Ibu pakai kredit card apa, bank apa, itu masing-masing nanti bisa dicek aja. Tapi intinya yang pasti adalah ringgitnya. Rp199 dan Rp229. Jadi di antara 20-30 produk itu Bapak Ibu cari yang kira-kira cocok buat Bapak Ibu ya. Ada jam tangan, ada vacuum cleaner, ada panci, apa segala macam, banyak macam lah. Itu bagus-bagus sekali produknya. Dan beberapa dari kita, rekan-rekan kita sudah ngecek, bandingkan sama toko sebelah gitu ya, yaitu memang harganya lebih miring gitu. Nah, jadi seperti itu, tinggal diteruskan aja, nanti udah dipilih, kemudian masukkan alamat. Nah, untuk alamatnya sendiri Bapak Ibu saat ini karena masih belum launching di Indonesia, belum bisa kirim direct ke Indonesia. Jadi tim Pak Amir itu sudah ada gudang di Malaysia, nanti akan dikirim ke gudang kita dulu di Malaysia, kemudian baru dikirim ke alamat kita di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin akan ada biaya tambahan untuk biaya kirimnya, nanti bisa cek ke masing-masing PS atau AM-nya. Nah, semacam itu mungkin. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Anyway, juga nanti di sesi terakhir kita ada panduan bagaimana cara untuk mengupgrade menjadi PS ya. Gitu. Oh ya. Nah, pertanyaan kedua Pak Rudi, ini mungkin saya gabung aja ya dari pertanyaan Pak Farul Rozi sama iPad gitu ya. Ada yang info bahwa launching di Indonesia terus-terusan diundur sejak Desember. Apakah betul? Dan apakah pengiriman kargo ke Indonesia bisa dipercepat? Oh, oke.
Baik, saya langsung jawab ya. Jadi memang ada awalnya itu di April ya. Ya saya kurang tahu karena saya sendiri masuk di Januari pertengahan. Yang saya tahu adalah rencana awal adalah di bulan April. Tapi memang karena ada corona ini, sehingga semua kan Vingo ini kan nggak bisa langsung buka begitu aja ya di Indonesia Bapak Ibu ya. Dia harus siapkan segala macam perizinan, gudang, kantor dan lain-lain. Kalau mereka nggak bisa datang ke Indonesia ya bagaimana mereka mau launching gitu kan? Itu secara logikanya. Jadi mereka butuh waktu karena dari Mr. Lee itu sendiri manajer yang di Malaysia itu sudah bilang bahwa kita sebenarnya pengen cepat di Indonesia, tapi kan kita nggak bisa ke Indonesianya gitu ya. Sehingga mau nggak mau agak diundur. Nah, perkiraan itu terakhir bilang itu sekitar Juni atau Juli kemungkinan. Itu mungkin bertahap lah, mungkin nggak langsung bisa, tapi nanti yang jelas kayak sekarang ini kita transfer cashback itu withdrawal ya, itu sudah bisa lah ke satu account di Malaysia kemudian langsung ke rekening kita. Sebelumnya itu bukan hanya 1%, Bapak Ibu, masih 8%, 9%. Kemudian juga pengiriman barang itu AM yang sebelumnya nih, AM yang di atas saya, AT di atas saya itu semuanya mereka harus ngambil ke Malaysia apa segala macam. Nah, sekarang ini sudah disiapkan, oh bisa ada kargo atau jadi karena masih pionir Bapak Ibu ya memang jangan mengharapkan perfect gitu ya. Jadi memang kita tapi ini akan terus-menerus makin baik dan ya kita harus percaya lah. Kalau misalnya kita mau masuk ke bisnis, kita harus percaya sama apa? Sama leader, sama perusahaan itu. Kalau kita udah nggak percaya ya agak susah gitu ya untuk berkembang, itu aja sih. Mungkin ada yang kelewat nggak? Oke Pak, jadi memang karena masih kita startup gitu ya, jadi memang banyak hal yang masih manual dan mungkin masih ada perlu pembenahan di sana sini. Betul. Karena memang itu ya. Ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir karena kita waktu ya Pak ya. Apakah sudah ada atau sudah disiapkan tim training di Indonesia untuk leader ataupun PS yang baru? Oh, oke. Nah, kalau sampai saat ini kita trainingnya atau penjelasannya sebelum ada wabah corona ini, kita memang suka adakan meeting gitu ya. Tapi kita karena sebenarnya Vingo ini sederhana, simple gitu, nggak perlu training yang terlalu rumit gitu, sehingga dengan kita sebutnya Vingo Talk, kita suka ketemu di kafe atau di mana, ntar kita ada undang orang sehingga kita menjelaskan di situ. Nah, saat ini karena ada wabah ya kita ketemunya di sini online Bapak Ibu. Jadi semacam training atau apa kita suka adakan ya secara ini sekarang online gitu. Tapi memang dari Vingo-nya sendiri ya karena memang belum launching di Indonesia memang belum ada, tetapi setahu saya di Malaysia itu ada training buat AM, buat AT gitu memang ada. Cuma karena di Indonesia belum launching ya harap bersabar gitu. Jadi kita sekarang masih gerilya dulu Bapak Ibu. Ya mungkin itu kali Pak Armanto. Iya. Ya, mungkin mau nambahin aja sih ya untuk teman-teman sekalian, untuk training ini sebenarnya tidak harus offline, nggak harus ketemu Bapak Ibu, karena training itu bisa dilakuin online. Bahkan di dalam aplikasi Vingo sendiri, kalau Bapak Ibu lihat di bawah itu ada academy. Di situ ada banyak materi yang bisa Anda baca, atau juga ada videonya di situ yang bisa Anda pelajarin sih sebenarnya. Jadi nggak usah mengharapin ada kelas seperti apa. Ini kita udah sekarang zamannya sudah online, sudah jawab segala macam. Mari kita maksimalkan itu yang sudah ada sih. Itu aja sih kalau menurut saya, Pak. Iya. Oke, paling itu pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu teman-teman masih ada pertanyaan, saya yakin pasti masih banyak pertanyaan ya, cuman karena waktu nggak cukup, karena kita habis ini masih ada testimoni dan cara upgrade.
mungkin bisa ditanyain ke leadernya masing-masing gitu ya. Atau kalau bagi Bapak Ibu yang belum upgrade menjadi PS, bisa ditanyain ke pengundangnya gitu ya. Apa-apa aja yang mau ditanyain. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Pak Rudi atas materinya, Pak. Terima kasih Pak Armanto. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi testimoni, di mana di sesi testimoni ini kita akan meminta dari, untuk hari ini ada empat orang yang akan memberikan semacam apa ya, kesaksian ya kayak gitu, bukan ya, apa sih kesannya ketika mereka gabung di Vingo seperti itu. Nah, yang pertama saya akan minta kesediaan dari Pak Andi Gunawan. Pak Andi sudah online, Pak? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Andi. Apa kabar, Ya. Pak? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Dari Bandung ya, Pak ya? Bandung, Pak. Bandung. Ya, oke, silakan Pak. Gimana Pak pengalamannya di sini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih kepada host ya atas kesempatan saya untuk memberikan testimoni ini. Walaupun sebenarnya masih banyak nih yang prestasinya bagus-bagus di atas saya nih, yang lebih cepat-cepat mencapai jenjang AM, jenjang AT ya. Mungkin saya akan berbagi pengalaman saya aja ya. Dari mulai saya diperkenalkan Vingo itu sekitar 2 bulan yang lalu. Saya diperkenalkan oleh leader saya ini Pak Heri. Pada suatu kesempatan saya mampir ke tempat beliau. Memang latar belakang saya ini dengan Heri sama nih. Sama-sama pengusaha. Jadi waktu itu saya tanya Pak Heri, apa ada waktu kita buat menjalankan bisnis ini gitu ya? Karena gambaran saya kan, waduh akan sibuk, gimana ya, ada target, harus dicapai, apa nanti akan hangus, akan bagaimana gitu. Tapi pada waktu itu Pak Heri menjelaskan kepada saya bahwa Vingo ini berbeda dengan yang lain gitu. Yang pertama tanpa modal, tanpa resiko, juga tanpa target, dan tidak ada kadaluarsa gitu. Jadi yang membuat saya mau mengikuti menjalankan bisnis ini karena tanpa target dan tidak ada kadaluarsa gitu. Karena pikiran saya waktu itu, wah saya sibuk nih, gimana saya mau menjalankannya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang menarik di Vingo ini gitu. Di mana yang menarik bagi saya itu adalah dapat cashback yang tanpa batas. Nah itu yang bikin saya menarik gitu. Akhirnya saya, oke lah Pak Heri, nggak waktu lama, itu sekitar 30 menit bincang-bincang dengan beliau, saya langsung gabung pada waktu itu juga gitu. Terus saya menjalankannya nih dengan cara offline kok saya waktu itu ya. Setiap ketemu orang, saya tawarkan, ketemu tamu, saya tawarkan, ketemu teman, saya tawarkan. Ternyata untuk awal-awal ini memang metode offline ini ya cukup efektif sih. Cepat gitu menjaring PS di bawah saya gitu. Lama-lama kalau teman-teman udah habis nih agak berat juga nih. Mungkin saya harus belajar nih untuk mencoba menjaring PS baru dengan cara online. Seperti yang tim-tim yang di bawah saya nih, tim Elit, tim Duta, timnya Pak Armanto, itu semua udah menjalankan dengan sistem online. Dan saya lihat ini wah cepat sekali berkembangnya nih. Justru yang offline ini yang sekarang agak susah nih karena susah ketemu orang kita sekarang gitu. Yang online yang berkembang terus dengan baik nih. Saya pikir ya saya akan mulai belajar nih buat menjalankan yang dengan cara online. Terus mungkin saya akan memberikan satu gambaran bagaimana membuat suatu tim kita berkembang gitu. Sebenarnya cukup sih kita kalau punya 10 PS di bawah kita ini, ada 2 aja yang bagus ya. Dia akan berkembang terus mengangkat kita ke atas gitu. Kalau kita punya 10 PS dan belum ada yang bisa berkembang, kita harus mencari lagi PS terus. Ke 11, ke 12, ke 13, sampai mendapatkan 1 PS yang bagus, yang aktif untuk bergerak gitu. Karena kalau kita ditopang dengan 1 PS di bawah kita yang bagus,
itu akan berat buat di atasnya gitu. Tapi dengan ada 2 PS yang bagus, yang berkembang di bawahnya ini, kita akan terangkat dengan berimbang ke atas gitu. Jadi untuk yang rekan-rekan PS ini, boleh mencari PS. Kalau punya 8 pun, kalau udah bagus ya cukup lah gitu. Itu akan bergerak nih ke atas, akan mengangkat kita sampai ke atas gitu. Terus saya juga banyak mencontoh dari Pak Amir nih, top leader kita, yang pada setiap kesempatan ini selalu semangat. Pada satu kesempatan kita pergi bersama dengan Pak Amir, ketemu orang, beliau selalu menjelaskan nih. Wah, di situ saya belajar nih. Kita harus selalu memperkenalkan Vingo gitu kepada teman-teman, orang-orang sekitar kita gitu. Karena yang kita capai saat ini sekarang ini itu bukan tujuan akhir. Karena apa yang kita dapat sekarang ini kan hanya berupa referral. Padahal tujuan kita yang paling utama itu adalah cashback. Pada waktu nanti Vingo-nya udah bukan di Indonesia gitu. Sekarang ini dari referral aja sudah bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa banyaknya kan. Nah, kebayangkan nanti kalau sudah tokonya bukan di Indonesia, waduh itu dari cashback itu yang sudah punya followernya banyak itu ya tinggal menikmati hasilnya. Jadi buat teman-teman yang belum menjadi PS atau sudah menjadi PS, ini benar-benar peluang yang bagus menurut saya. Carilah shopper sebanyak-banyaknya. Nanti shopper ini pun pada waktunya nanti dia akan menjadi PS juga kalau sudah dia mengerti gitu, akan peluang bisnis di Vingo yang besar ini, dia pasti akan minta upgrade menjadi PS. Ya kurang lebih ya itulah pengalaman saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Armanto. Oke, Pak Andi, terima kasih atas testimoninya. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat Pak Andi ya. Sukses selalu buat Pak Andi. Berikutnya saya mau panggil teman saya Pak Alfian. Beliau dari Batam. Pak Alfian udah online, Pak? Siap, Pak. Malam. Oke, Pak. Silakan, Pak. Langsung, Pak. Oke, selamat malam semua teman-teman. Yang pertama ya beri penghargaan pada Pak Armanto sebagai moderator kita pada malam hari ini. Dan juga testimoni Pak Andi yang luar biasa. Dan tak lupa juga salah satu pelatih saya, ya Pak Amiruddin, atlet trainer Indonesia ya, 001 Indonesia. Walaupun sampai saat ini belum pernah saya jumpa, tapi dengan motivasi beliau memberikan pembelajaran buat saya dan kami di Batam tetap semangat. Jadi beruntung sekali saya diperkenalkan Vingo itu 2 bulan yang lalu. Jadi secara tiba-tiba saya dikirimkan link sama teman saya di Malaysia. Beliau cuman habis kirimkan link, dia telepon saya, Pak Windrik ya. Beliau salah satu teman baik saya. Jadi waktu dia kirimkan link, lepas itu saya install, dia telepon saya, Pak Alfian, coba pelajari dulu. Kalau bagus, jalankan. Kalau tidak bagus, kita nggak usah jalankan. Nah ini satu perkataan yang menarik buat saya. Jadi waktu itu saya install, saya pelajari, saya cuma telepon beliau, saya tanya, ini punya siapa perusahaan ini? Beliau cuma bilang waktu itu Alibaba Group. Jadi saya melihat bahwa kalau perusahaan daripada Alibaba Group berarti sangat profesional. Nah waktu itu jam 3 beliau kirimkan link, jam 5 saya langsung update. Jam 5 sore saya update, jam 7 malam saya adakan home meeting. Jadi pertama saya adakan home meeting dengan belum tahu apa-apa itu Vingo, tapi sudah berani mengambil keputusan untuk adakan home meeting, dan malam itu juga 5 orang gabung shopper, 1 orang langsung prepaid shopper. Nah ketika prepaid shopper malam itu saya lihat ada uang Rp50 masuk ke akun saya. Nah ini luar biasa. Bagi saya sebagai pemain network marketing ya, karena dari dulu memang kerja tidak ada di otak saya untuk bekerja, tapi dari 2010 saya sudah main di network marketing. Jadi dengan ilmu jaringan ya saya bisa melihat bahwa ini peluang yang sangat besar buat saya, potensi, walaupun saya dijebak sama teman saya untuk mendownload aplikasi. Jadi ketika saya upgrade teman saya waktu itu, saya belajar mengupgrade teman itu. Kenapa? Yang pertama kawan saya itu kawan baik, dia nggak bisa pegang HP, buat email aja nggak bisa, online juga nggak paham.
Jadi ketika saya pelajari saya coba di beliau, nah ternyata langsung otomatis Rp50 masuk ke akun saya. Nah itu membuat keyakinan. Lepas besoknya teman saya yang sudah upgrade tadi, saya tanya, ada nggak temanmu yang mau ini? Nah, akhirnya teman yang diajak meeting malam pertama tadi, besoknya upgrade. Ketika upgrade masuk Rp50 masuk ke rekening dia, ke akun dia. Nah dari situ membuat saya punya keyakinan di dalam pemikiran saya bahwa saya harus sukses melalui Fingo. Mungkin ini adalah alternatif saya karena memang saya main di dunia network ya sudah cukup lama, tapi jatuh bangun, belum sukses-sukses juga. Akhirnya ketika saya ketemu Fingo, waktu itu saya izin sama istri saya, kasih saya kesempatan 1 bulan, saya buktikan betul nggak Fingo ini ada duitnya. Jadi waktu itu saya izin telepon pelatih ya, Pak Amiruddin di Jakarta. Saya cuma konsultasi sama beliau menerapkan marketing plan. Dan waktu itu beliau cuma pesan kepada saya, Pak Alfian, kalau ada 60 PS dalam 2 bulan, saya akan turun ke Batam. Tapi alhamdulillah luar biasa, apa yang ditargetkan beliau itu, dalam waktu 2 bulan saya bisa tembus ada 4 AM di bawah kami. Nah besok muncul lagi 1 AM baru, sebelum tanggal 10 ada 2 AM di Johor. Jadi mungkin dalam minggu ini sudah sekitar 7 AM lah. Jadi luar biasa. Jadi ada satu hal yang membuat saya itu kenapa Fingo ini betul-betul eksponensialnya luar biasa. Ya dalam waktu begitu cepat, dalam waktu 2 bulan saja, saya sudah satu bulan 10 hari saya masuk ke ke AM, affiliate marketer. Lepas itu tanggal 22 itu 22 bulan 2 saya upgrade-kan istri saya. 3 hari yang lalu istri saya jadi AM. Nah ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa bahwa di dalam rumah saja memiliki income double. Nah itu membuat saya lebih semangat dan saya melihat ketika saya konsultasi sama beliau, Pak Amir sebagai pelatih saya anggap beliau sebagai pelatih saya, beliau targetkan saya April akhir itu harus AT. Saya harus AT. Dan ya alhamdulillah mungkin akhir April ini, bulan ini mungkin udah kualifikasi masuk ke AT. Itu memang perjuangan yang harus saya lakukan. Kenapa? Memang saya membangun Kepri itu betul-betul dari nol dan belum ada uang atau wujud uang di akun saya. Jadi untuk mempersen teman-teman pun ya belum ada keyakinan. Tapi ketika saya dalam waktu 1-2 minggu saya ciptakan uang di akun saya. Nah sampai hari ini ketika saya posisi AM, di bawah saya sudah ada 3-4 AM ya. Mungkin dalam seminggu ini muncul 2 AM lagi. Tim kami di Johor ada 3 AM. Sekarang ada 1 di Semarang. Jadi ya di Semarang ada 1 AM. Mungkin tim kami di Singapura pun sudah berkembang di Singapura dan kami sudah membangun 3 negara ya. Dan beruntung saya merasa satu hal yang luar biasa. Kenapa? Setiap minggu saya tarik uang. Nah, ini yang membuat menarik buat saya. Saya bukan tunggu 1 bulan gaji, tapi setiap minggu saya gaji. Ini yang menarik buat saya dan saya merasa bahwa ini perusahaan terbaik buat saya. Fingo ini salah satu perusahaan yang terbaik dan sampai hari ini saya sudah menarik uang dari Fingo itu sudah 5 kali. Ya sudah hampir Rp3.400 dan baru semalam saya tarik punya istri ada Rp600 dan punya saya sendiri pun semalam pun saya tarik lagi Rp500. Jadi total saya sudah tarik uang sekitar Rp4.000. Nah ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Saya belum pernah temukan sebuah bisnis, sebuah perusahaan yang bisa menciptakan eksponensial dalam waktu 2 bulan bisa di atas 10 juta. Itu hal yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman hari ini ketika Anda join Fingo, syaratnya satu saja. Syaratnya satu, Anda rendah hati, belajar sama orang-orang yang mengajak Anda. Karena apa? Sukses itu butuh keterbukaan. Ya, Anda buka diri. Ketika Anda buka diri, Anda pelajari, Anda membuka hati untuk menerima apa yang disampaikan informasi dari teman-teman Anda, sponsor Anda, saya yakin perubahan itu akan terjadi ketika Anda mulai yakin bahwa orang yang mengajak Anda itu adalah orang yang terbaik buat membuat Anda sukses. Dan hari ini teman-teman, saya merasa sendiri bahwa Fingo ini adalah satu perusahaan yang memiliki sistem yang luar biasa. Karena saya sendiri pun sudah bermain di online cukup lama. Dan kami juga salah satu tim training online. Ya. Jadi saya merasa bahwa setiap perusahaan yang saya tekuni dengan bis online itu tidak sama dengan platformnya Fingo. Fingo memiliki satu sistem online yang profesional, sangat-sangat profesional. Kenapa saya tidak pernah bawa produk, saya tidak pernah demo-demo produk, tapi saya cuma share link saja dengan konsepnya Fingo itu. Saya sudah mendapatkan penghasilan. Saya bayangkan baru 1 bonus saja di referral saja dalam waktu 2 bulan tembus di atas 10 juta. Itu satu hal yang dahsyat bagi saya. Apalagi
ketika launching Indonesia, kita sudah mendapatkan cashback ke depannya. Dan kami merasa bahwa misi saya untuk 2020 ini, di tahun 2020 ini, di dalam grup saya minimal ada 50 AT. Itu misi saya. Jadi saya sudah punya komitmen pribadi saya bahwa dalam tahun ini saya harus membangun tim saya, ada 50 AT di tim saya. Nah itu saya minta dukungan dari teman-teman semua, dari partner-partner kami, Malaysia, Singapura, Indonesia, dengan pelatih yang luar biasa. Saya harus minta dukungan daripada Pak Windrik Agus Emanuel, beliau sebagai salah satu sponsor saya yang memperkenalkan bisnis kepada saya. Dan hari ini juga beliau sebagai AM, sebentar lagi sama-sama AT. Ya, begitu juga ada satu pelatih mentor saya, Pak Kamal. Beliau selalu memberikan motivasi dan semangat dorong pada saya untuk membangun Batam. Dan hari ini Batam begitu besar, ya. Kami yakin market Batam potensi sangat besar. Kenapa? Batam adalah pintu masuk bisnis daripada Asia, ya, daripada Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan kami punya obsesi yang sangat besar, ya. Kami minta dukungan daripada pelatih kami, master pelatih kami, atlet trainer Pak Amiruddin. Jangan pernah bosan-bosan untuk membimbing kami dalam target untuk menuju ke AT. Mudah-mudahan Batam, Malaysia, Singapura akan melahir banyak AT di bawah jaringan kami. Terima kasih, itu sharing dari kami. Ya, kami minta dukungan teman-teman semua. Pesan saya terakhir, teman-teman, buka diri, rendah hati untuk belajar sama orang yang mengajak Anda dan pelatih-pelatih Anda. Kenapa? Kunci sukses sudah cuma satu, buka hati, rendah hati, dan tetap untuk belajar sama siapapun. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Alfian, luar biasa sekali sharingnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke testimoni berikutnya ya. Saya ada Pak Rusdi dari Medan. Pak Rusdi dari Medan sudah bersama kita, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Hai, malam, Pak. Silakan, Pak. Langsung, Pak. Ya, Horas, salam dari Medan. Hai. Terima kasih, Pak Armanto, yang luar biasa. Sudah berikan kesempatan untuk berikan testimoni malam ini. Pak Rudi Suprayogi, atlet marketer Fingo Indonesia. Pak Alfian, salam sukses, Pak. Ya. Coach Amiruddin, yang paling sensasional di sini, yang sudah menjadi inspirasi kita semua ya, setuju ya. Pak Amiruddin udah layak nih menjadi ikonnya Fingo Indonesia. Mungkin bisa kita pakai wajahnya nih untuk tambahan simbol kita. Mungkin itu. Luar biasa Pak Amir. Pak Heri Iskandar, Pak Andi Gunawan. Terima kasih juga Pak yang sudah support tim Duta Fingo hingga saat ini. Kami selalu semangat Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, saya Rusdi dari Medan Pak. Awalnya saya tahu Fingo ini kan dari Pak Andi Gunawan melalui via WA Pak. Itu kebetulan di hari Jumat akhir Januari. Karena terlalu panjang pesannya, saya bacakan aja gitu. Sorry Ko Andi, tapi saya bangga sama Ko Andi. Keesokan harinya Sabtu, saya ditelepon secara langsung dengan nada yang begitu antusias. Ini luar biasa loh Ko Rusdi, pelajari. Ko Rusdi pasti bisa. Jadi saya merasa tertantang. Oke, Ko Andi, saya coba pelajari nih jam malam nanti lah. Ya betul, jam malam yang saya pelajari. Pertama saya menganalisa Fingo ini apa sih? Fingo, sistemnya bagaimana, benefitnya, terus cara jalaninya. Ini yang paling penting. Ternyata hanya nge-share ke WA atau Facebook atau sosmed kita lainnya itu terlalu gampang saya rasa. Saya langsung jawab, oke, bisa, pasti saya bisa jalanin. Dikarenakan apa ya? Ada beberapa alasan yang bikin saya upgrade di malam itu juga karena biaya yang harus kita keluarkan itu 199 ringgit, ternyata kita dapat gift pack yang senilai yang sangat pantas 199. Benefitnya lainnya, hak afiliasinya kita dapatkan sekarang juga secara real time.
yang hebatnya lagi, uang yang kita bayar itu, yang sebagai biaya, kembalikan dalam bentuk voucher. Ini yang menjadi tidak ada alasan untuk nggak upgrade ke PS. Nah ini mungkin kawan-kawan lainnya yang masih shopper, coba amati lagi lah. Ini luar biasa minggu ini, sangat luar biasa. Berikutnya mungkin giliran kawan-kawan lah harus manfaatkan peluang ini. Ya, manfaatkan peluang ini. Ini kan masih pra-launching di Indonesia. Harapan kita segera launching lah di Indonesia ini, sehingga kita teman-teman yang masih ragu pun bisa menjadi tambah yakin ya mengambil peluang ini ya. Tapi percayalah, coba baca lagi materi atau artikel lainnya tentang minggu ini. Peluang itu ada di saat sekarang ini. Ya, saat di sekarang ini. Ada hak afiliasinya. Ketika kita ngajak teman-teman jadi shopper, itu udah merupakan jadi hak kita. Jadi hak kita. Benefitnya itu sangat banyak. Ketika mereka belanja, berapapun nilainya, dimanapun, kita yang berhak dapat cashback-nya 10%. Itu benefit tambahannya. Dan merupakan inti dari bisnis ini. Nah, sekarang ini kita masih memanfaatkan fee referral. Fee referral ini aja pun sudah membuat kita kantong penuh ya, istilah tadi Pak Rudi ya, kantong kita penuh. Ya memang kawan-kawan sudah merasakan kalau yang di level AM itu, luar biasa nikmatnya. Passive income itu loh, ada training fee, ada lain-lain, luar biasa. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan yang masih shopper, gabung sekarang juga jadi PS. Hak-hak semuanya itu kita dapatkan. Ya harus sekarang juga, jangan ditunda lagi karena ada hak afiliasinya. Ada satu hal menarik. Waktu di awal saya jalankan Fingo, di minggu pertama saya berjalan lancar, tapi selalu ditegur sama istri. Pak, udah malam tidur lah, ngapain lagi? Nah, saya kan ada waktunya hanya di jam 10 malam sampai jam 12 malam. Karena rutinitas saya di toko, ada usaha. Jadi hanya jam segitu yang bisa jalanin. Akhirnya saya mengalah sama istri daripada ribut-ribut gitu ya. Oke, saya berhenti tuh 1 minggu. Tapi saya beruntung, sangat beruntung. Ada satu kondisi saat malam minggu berikutnya kami keluar untuk makan malam gitu ya. Telepon saya berbunyi. Saya jawab. Ternyata teman nanya soal Fingo ini. Saya jawab, saya jelaskan panjang lebar. Nah, di mobil itu ternyata lupa saya matikan Bluetooth-nya. Jadi seisi mobil ngerti semua. Jadi tahu. Sampai di rumah memang kejadian itu keajaiban itu terjadi. Istri yang saya marah-marah itu datangi saya. Pak, dari apa sih yang ngomong-ngomongan itu kok bisa hasilkan income? Kayaknya mudah kali lah. Nah, itu peluang bagi saya. Saya ambil handphonenya, saya download aplikasi, langsung saya update ke PS, saya tunjukin tuh caranya. Hanya share kode ini ke kawan-kawan. Iya, puji Tuhan. Kemarin, tanggal 30 Maret, istri saya juga jadi AM. Luar biasa. Jadi saya di rumah, saya dan istri sudah menikmati passive income-nya di AM. Ya mungkin sekarang giliran kawan-kawan. Satu pesan untuk sahabat saya, Bang Simon di Samosir. Halo Bang, selamat malam Bang. Ini ada hubungan dengan Abang, Bang Simon sama Bu Nonia, kan suami istri nih. Ini harus cepet-cepet nih, selangkah lagi AM. Harus AM Bang. Nikmat adanya di AM Bang. Koahui. Meski masih shopper, tapi saya yakin. Koahui dengan timnya ini sangat luar biasa. Bakal AM selangkah lagi. Ayo Ko, 2 minggu saya kasih challenge. Oke ya Ko. Kawan-kawan lain-lainnya juga ya. Oke. Ya mungkin
Seperti itu aja Pak Armanto. Terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Rusdi, luar biasa sekali. Jadi mantap kali ya Pak di Vingo itu ya Pak, cuman gampang share-share aja gitu ya. Baik Bapak Ibu teman-teman, jadi dari 3 sharing tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa ketiganya itu adalah beliau-beliau itu sebenarnya punya usaha, jadi sudah memiliki pekerjaan yang dari pagi sampai sore, tapi bahkan Pak Rudi sendiri yang tadi membawakan materi depan itu beliau juga sibuk, tapi masih mau menyempatkan untuk mengerjakan Vingo itu tadi. Jadi memang Vingo ini bisa dikerjakan di sela aktivitas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu untuk testimoni rasanya nggak afdol ya kalau orang kita bilang kalau kita nggak undang ahlinya ahli gitu ya, ahlinya ahli untuk Vingo. Jadi langsung saja saya persilahkan Pak Amiruddin. Halo Pak Amir. Halo Pak Armanto. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Oke. Sebelumnya saya apresiasi ya kepada kita punya host yang luar biasa, Pak Armanto, ya, dan co-host ada Pak Heri Iskandar di Bandung, ya. Dan saya juga apresiasi kepada teman-teman sudah memberikan testimoni, ya, bagaimana perjalanan Anda, ya, memulai Vingo hingga sampai hari ini, ya. Kepada Pak Alfian, ya, selamat Anda dan spouse dan istri, ya, sudah capai posisi AM, ya. Semoga terus semangat ya untuk mencapai jenjang berikutnya di level affiliate planner ya. Kepada Pak Rusdi juga selamat Pak ya, Anda dan istri hari ini sudah sebagai AM ya. Kami salut kepada Bapak ya, kepada Pak Armanto, Pak Rudi ya, dan juga kepada founder Timor Vision ya, ada Pak Kamil dari Malaysia Selangor ya. Salam Pak. Dan juga ada Pak Arilim ya dari Jakarta Sultan, dan ini luar biasa Pak Arilim ya dalam 12 setengah ya mencapai posisi affiliate planner ya, dan betul-betul menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua teman-teman. Oke, baik, sekilas ya saya akan menjelaskan lagi sejarah saya ya bergabung di Vingo teman-teman. Jadi ketika itu di September pertengahan ya saya memiliki nasabah di asuransi, saya orang asuransi teman-teman ya, dan saya boleh dibilang sebagai agent yang berbakti ya, berbakti pada nasabah ya. Jadi saya punya nasabah di Tangerang ya Pak Eka, mungkin dia puas dengan pelayanan saya ya, ketika dia mau klaim apa saya bisa bantu, dan suatu waktu ya di awal Oktober beliau telepon saya, dia mengajak saya untuk ikut ke Kuala Lumpur, ya, ikut Kuala Lumpur, ya. Dia bilang katanya, yuk ke Kuala Lumpur, saya ada suatu informasi luar biasa, ya. Nanti di sana kamu akan mendengarkan penjelasan langsung dari perusahaan, dari pihak perusahaan, ya. Dan langsung saya tanya, apakah ini MLM, ya, apakah ini asuransi atau investasi dan sebagainya, atau money game gitu kan? Dia bilang pokoknya bukan money game, ya, bukan MLM, bukan asuransi, ya. Oke, apa e-commerce? Dia bilang, apa Pak e-commerce? Apa bedanya? Dia bilang katanya bahwa yang sekarang saya mau kasih informasi adalah e-commerce berbasis afiliasi ya, atau e-commerce berbasis networker. Nah, ini luar biasa. Dan saya mendengar ini adalah sebuah informasi yang tergolong baru ya. Jadi ketika itu saya memutuskan untuk oke, ayo kita berangkat ke Kuala Lumpur ya. Dan luar biasa, saya thank you sama PK, saya diongkosin teman-teman ya, saya dibikin tiket ya pulang pergi ya, saya ikut pertemuannya di Veras ya, di daerah Selangor ya. Saya mendengarkan presentasi langsung dari Mr. Lee ya, dari manajemen dan sebagainya. Saya mendengarkan penjelasannya dan juga visi misi perusahaan ya. Dan ketika itu saya langsung memutuskan gabung ya. Oke Pak, saya gabung ya, karena ini program sangat luar biasa. Nah, ketika itu apa yang membuat saya memutuskan bergabung di Vingo teman-teman, ada 4 ya. Yang pertama adalah company profile, ada profil perusahaan, bahwa Vingo ini adalah perusahaan buatan daripada mereka para top manajemen Alibaba ya. Jadi para founder ini yang mendirikan Vingo, Mr. Wang ya, Jackie, Dongfang ya, mereka adalah top manajemen dari Alibaba ya. Ada pepatah bilang begini teman-teman, guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari ya. Jadi di mana-mana biasanya namanya murid akan lebih hebat daripada guru ya, karena boleh dibilang apa yang diketahui oleh guru murid tahu, tapi apa yang diketahui oleh murid guru belum tentu tahu ya. Pertama company profile, yang kedua adalah cukupan dana ya. Jadi Vingo hari ini itu mendapatkan dana besar ya dari Cushing Capital ya, salah satu perusahaan besar sekali ya, investor e-commerce di China ya, dan Cushing Capital berinvestasi di Alibaba ya. Jadi kalau misalnya orang tanya Vingo ini siapa yang berinvestasi, langsung emaknya Alibaba ya. Jadi besar sekali secara perusahaan. Jadi secara perusahaan saya confirm ini adalah perusahaan yang sangat bonafit, yang sangat profesional dan besar ya. Yang kedua adalah produk teman-teman. Dan saya lihat di Vingo ini produknya apa ya. Ternyata begitu saya bedah, Vingo ini adalah sebuah e-commerce di mana produk yang ada di dalam Vingo adalah terjadi ribuan produk ya, dari berbagai macam item ya, ada appliance, ada baby, toys kit ya, perlengkapan wanita, perlengkapan pria, perlengkapan dapur ya, aksesoris mobil ya, perlengkapan bayi dan sebagainya. Jadi dari produk aja, ini sudah kekuatan yang kedua. Pertama perusahaan, kedua produk.
Ya, produk Fingo adalah produk yang dibutuhkan oleh banyak orang, teman-teman. Ya, yang ketiga, saya lihat sistem pemasaran. Ya, Fingo hari ini kan menggunakan sistem afiliasi. Ya, dan sistem afiliasi adalah satu sistem di Indonesia yang baru diperkenalkan. Ya, jadi di sistem afiliasi ini saya melihat sistemnya sangat mudah, ya, sangat praktis, ya, dan semua orang dapat memperoleh income dengan cepat dan dengan mudah, teman-teman. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah mengenai support system, ya, mengenai kesisteman, ya, IT, aplikasi, internet segala macam itu sudah luar biasa. Jadi menurut saya 4 pilar ini, ya, perusahaan, ya, produk, terus yang ketiga adalah sistem pemasaran, yang keempat adalah sistem, ya, kesisteman. Jadi 4 inilah yang membuat alasan saya bergabung ketika itu, teman-teman. Ya, oke, di tanggal 3 Oktober saya bergabung, ya, lalu saya kontak teman-teman saya di Malaysia, ya, di Jakarta, ya, saya buat meeting online, ya, saya buat pertemuan di Sarinah, ya, dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari, ya, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, ya, tanggal 7 saya sudah AM, ya, dan saya ketika itu betul-betul bekerja seperti orang yang yang sedang berlari tapi seperti kejar macan, teman-teman, ya, pagi pingo, siang pingo, sore pingo, malam pingo, ya, sampai mimpi aja mimpi presentasi, teman-teman, ya. Saya kira teman-teman hari ini, ya, yang mimpi presentasi teman-teman akan berhasil di pingo, teman-teman, ya, ini luar biasa, oke, ya, dan saya kerjakan, ya, 1,5 bulan di bulan November, alhamdulillah, ya, kami dipercaya oleh Tuhan, ya, kami capai AT, ya, 1,5 bulan, lalu di bulan baru kemarin, ya, di Februari, istri saya menyusul sebagai AT dan anak saya sudah AM. Jadi hari ini kami bertiga, ya, saya AT, ya, istri sudah AT dan anak sudah AM, teman-teman. Ya, ini luar biasa, ya. Percepatan yang kami dapat itu jauh lebih cepat dibanding dengan perusahaan kami sebelumnya. Ya, saya orang asuransi, teman-teman, ya. Mohon maaf, bukan saya mengecilkan profesi asuransi, tapi betul sekali yang namanya orang menjalankan jaringan, pasti ujung-ujungnya motivasinya adalah untuk mendapatkan passive income, ya. Freedom. Apa itu freedom? Bebas waktu, bebas finansial, bebas pikiran. Ya, ketika saya di agen asuransi, ya, saya punya nasabah banyak, ya, juga ribuan, income saya juga besar, ya, ratusan juta di asuransi. Dan ketika saya ada sebuah acara keluarga, saya harus dipanggil oleh nasabah untuk ngurusin PEM. Ya, lalu apakah itu namanya freedom? Ya, tapi hari itu saya bukan mengecilkan, tapi itu sebuah pilihan teman-teman. Ya, dan saya yakin di Fingo itu satu kendaraan, ya, yang dapat memberikan kita freedom, ya, bebas waktu. Ya, kenapa? Karena Anda tidak ngurus stok, ya, Anda ngurus toko, ya, Anda ngurus pengiriman, ya, dan Anda bebas waktu, ya, bebas pikiran, teman-teman, ya, karena sudah ada yang bekerja sana, sudah ada tugas supply chain, ya, Anda tidak perlu repot-repot harus melakukan stok opnam segala macam, ya. Dan ketika bebas finansial, teman-teman, ya, hari ini bebas finansial, waktu Anda tidur, ya, tiba-tiba jam 1 malam Anda punya shopper dia belanja, ya, Anda akan dapat passive income, teman-teman, ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi itulah yang membuat saya semangat sekali sampai hari ini, teman-teman, ya. Dan saya update per hari ini di Indonesia itu total shopper sudah ada kurang lebih 45.000 shopper, ya, 45.000 shopper, ya. Ini di grup kami, teman-teman. Yang kedua, total AM Indonesia ini sudah menyentuh angka 205, ya, 205 AM di Indonesia hari ini, ya. Yang ketiga, total AT sudah ada 23 AT, ya. Jadi yang tadi di screenshot itu masih yang lama, teman-teman. Ya, bayangkan teman-teman hari ini, ya, di Indonesia sudah ada 205 AM, ya, 205 jenderal dan ada 23 panglima. Ya, yang namanya panglima kan pasukan berani mati, teman-teman. Ya, artinya, teman-teman, jika hari ini kita semua sama sepakat kita lockdown, ya, kita lupakan Pingo, teman-teman, matikan handphone, matikan data, tetapi Pingo pasti akan tetap booming di Indonesia. Kenapa? Karena hari ini sudah ada 200 jenderal, sudah ada 20 panglima, teman-teman. Ya, dipastikan Pingo akan booming tahun ini, teman-teman. Ya, oke. Dan terakhir dari saya, apa yang akan bikin Anda sukses di sini, teman-teman? Ya, yaitu adalah 3 hal dasar, teman-teman. Ada 3 hal dasar. Yang pertama, Anda harus percaya dengan perusahaan, ya, betul apa tadi kata Pak Rudi. Yang kedua, Anda harus percaya dengan diri Anda, ya, Anda harus percaya dengan diri Anda bahwa Anda akan berhasil di program ini, ya. Yang ketiga, Anda percaya dengan leader Anda, ya, dengan sponsor Anda, ya. Jika ketiga ini Anda sudah oke, teman-teman, ya, percaya dengan perusahaan, percaya dengan diri sendiri, ya, percaya dengan leader, maka Anda tinggal tunggu waktu, teman-teman, ya. Betul kata Pak Alfian, ya. Sukses itu adalah gabungan dari 4 hal, teman-teman. Ya, yang pertama adalah informasi, ya, yang kedua adalah momentum, yang ketiga adalah keputusan, yang keempat adalah tindakan. Ya, informasi, momentum, keputusan, tindakan. Sukses, teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini sharing dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke host kita luar biasa, Pak Armanto. Silakan. Oke, Pak Amir, makasih banyak atas sharingnya. Bapak Ibu teman-teman, kita masih ada satu
sesi lagi ya. Tadi ada yang bertanya gimana caranya untuk bisa upgrade menjadi PS. Nah, setelah ini Pak Heri, co-host kami akan memberikan presentasi tentang bagaimana caranya itu untuk mengupgrade menjadi PS. Silakan Pak Heri. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Armanto. Ya, teman-teman juga mungkin ini ya menarik ya dari sharing-sharing yang menarik semua dari Pak Amir juga, dari memberikan kita juga lebih termotivasi. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan nih teman-teman juga khususnya yang masih shopper ya, khususnya di sini shopper, atau juga teman-teman juga yang PS terus mau ngajak teman-temannya juga bagaimana caranya upgrade. Nah, ini tuh saya akan jelaskan cara upgrade yang sebenarnya sih sangat-sangat mudah ya. Jadi pada saat shopper itu pasti status yang di sini ya, sebentar ini saya ini belum udah dikasih authority belum buat mouse-nya ya. Halo. Supaya saya bisa tunjukkan mouse-nya sebentar. Nah, ini ya, jadi di sini tuh ada self upgrade as preferred shopper tuh tinggal diklik upgrade aja. Ya, tinggal diklik upgrade. Nah, nanti dari sini begitu diklik upgrade nanti akan pindah kita pilih produk. Coba silakan Pak, next. Nah, di sini tuh akan ada beberapa produk yang harus dipilih. Ya, dipilih nanti di sini bisa di-scroll, itu kurang lebih ada sekitar 20 sampai 25 item ya. Nah, begitu diklik select atau detail nanti akan muncul nilainya. Ada yang 199, ada juga yang 229, ada juga yang 219. Nah, itu kalau dikurskan sekarang kurang lebih sekitar 750 sampai 900.000 ya. Nah, di sini upgrade ini sebenarnya kita pilih produk. Jadi kita beli suatu produk gift pack dan tentunya dengan kita selain dapat gift pack juga kan dapat juga voucher ya, voucher cashback senilai uang yang kita berikan. Yang tadi sudah Pak Rusdi juga jelaskan bahwa ini benar-benar bisa dibilang seperti free gratis, tapi memang semuanya tentunya harus ada sesuatu yang bikin beda ya. Jadi kalau misalnya semuanya shopper bisa bagi-bagi referral, nanti berarti udah nggak ada sesuatu bedanya gitu. Semua orang jadinya ya apa fungsinya kita gitu ya. Tidak ada yang sesuatunya yang harus diperjuangkan dan sebagainya. Tapi dengan dibuat seperti ini, ada sesuatu hal yang memang bisa membuat kita jadi suatu kebanggaan ya. Kita bisa bagi kode referral dan memang ini akan menjadi satu potensial bisnis yang sangat luar biasa. Oke, next. Nah, nanti setelah misalnya ini contohnya kita pilih di VR ya. Ini tuh alat buat pantau jalan rekam selama kita perjalanan. Kita bisa tahu kalau misalnya ada kejadian, semua kejadian terekam. Nah, nanti di bawah langsung klik sure gitu ya. Pasti oke ya, udah oke, kita yakin baru klik. Oke. Nah, setelah diklik ini, nah nanti dia akan kasih tahu lagi benar nggak di sini ya. Oke. Nah, kalau udah oke berarti buy now. Nah, di sini ada juga keterangan bahwa itu ada RM199 ya. Nah, itu adalah voucher cashback yang akan kita berikan. Dan itu kadang-kadang suka berubah seperti kemarin itu sampai double ya, bukannya 199 tapi dapat 398. Nah, halaman selanjutnya yaitu setelah kita klik buy, nah ini kita harus add address ya. Nah, ini karena rata-rata kalau yang preferred shopper ini upgrade ini pasti baru ya, akunnya baru. Jadi belum punya alamat buat kirim. Nah, ini kita klik aja add address ya. Nah, karena ini pada saat ini belum bisa ada di Indonesia dan kita masih ikut ke Malaysia, maka tentunya kita akan pilih juga country-nya Malaysia. Nah, ini ada kabar baiknya juga. Kita tuh kemarin sempat ya tim AM ini dari Pak Amir dan beberapa para rekan-rekan AM itu mengunjungi Malaysia ini sebelum Malaysia lockdown. Dan kita semua kolaborasi, kita koordinasi bagaimana caranya supaya otomatis nih pengiriman gift pack ini bisa lebih cepat dan nggak usah di pick up selalu datang ke sana diambil. Nah, kita ada satu gudang khusus, Pak Amir udah siapkan koordinasi, siapkan satu gudang khusus, dan semua tuh barang-barang yang dari Indonesia itu dikirim ke satu gudang. Ya, nah tentunya karena berbagai macam orang banyak yang kirim ke sana kan akan bingung ya. Nah, makanya di sini ada namanya ketentuan ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi untuk memudahkan sehingga gift bag itu bisa cepat masuk ke penampungan dan langsung dipisahkan atau disortir ya sortir dan akhirnya kalau udah kira-kira 1 meter kubik atau 1 kubik 1 dus itu langsung bisa dikirim ke Indonesia secepatnya. Nah, ini untuk receiver
ini ada ketentuannya ya. Jadi nama AT ya, AT yang terdekat ya. Tentunya nanti teman-teman bisa tanya siapa AT-nya. Kemudian ada nama grupnya ya. Setiap ini apa? Setiap grup apa setiap beberapa leader atau AM tuh biasanya dibiasakan tuh dikasih nama supaya ada sedikit juga perbedaan atau pembeda ya. Nah, di sini grupnya, kemudian nama AM, ya nama AM, kota, nama PS, nama kota. Nah, ini nama PS ini wajib sebenarnya wajib sama dengan login ya, dengan login teman-teman semua supaya tidak membingungkan. Jadi nanti jangan sampai nanti loginnya A diisi nama PS-nya B, nanti kitanya bingung. Ini siapa punya ya, dan itu akhirnya bisa menghambat percepatan pengiriman ke Indonesia. Nah, untuk telepon untuk phone number-nya ini nanti juga ada dikasih khusus ya. Nanti akan mungkin ini next atau gimana nih? Ada next? Enggak Pak, iya. Oh enggak ya. Oke. Nah, ini komplitnya jadi nanti di sini setelah lengkap ya. Di sini ada nomor teleponnya nanti dikasih. Kemudian ini nanti alamatnya juga berbeda ya. Ini alamatnya nanti juga kita kasih juga alamatnya. Ini masih alamat yang lama. Nah, nanti kemudian nanti udah selesai berarti ini tinggal diklik. Nah, begitu diklik ini langsung munculnya ini ya. Jadi alamat sudah ada, alamatnya sudah lengkap ya. Nanti alamat ini nanti akan dikasih oleh PS yang merekomendasikannya. Itu semua ada data-datanya di sana. Nanti akan diberikan menyusul ya. Atau nanti juga kalau mau ada yang mau tanya bisa tanya ke PS yang di atas atau ke AM-nya. Alamatnya kemana yang baru ya. Oke, nah nanti di sini langsung submit ya. Begitu udah alamatnya diselesai, itu langsung submit. Nah, begitu submit itu langsung ketahuan lagi, cek lagi. Benar nggak 199 tadi ya. Nah, ini kita dikasih waktu hanya 1 jam. Ini ya 1 jam Ya, betul. 1 jam. 1 jam. Jadi dikasih waktu 1 jam kita harus melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini nih, sementara ini harus lewat kartu kredit ya. Kartu kredit. Nah, kalau di Malaysia sendiri udah 7-Eleven, ada yang baru terakhir udah masuk juga ya. Touch and Go sama apa satu lagi tuh udah update lagi nih. Ini masih yang lama, yang sekarang tuh udah ada nambah lagi metode pembayaran yang lebih canggih dan itu nggak sembarang e-commerce bisa bergabung dengan mereka ya. Dan ini salah satunya Vigo luar biasa bisa diizinkan untuk melakukan pembayaran melalui sistem yang mereka jalan. Jadi sekarang tuh kliknya credit card. Nah, credit card ini itu bisa dilakukan oleh credit card maupun debit card. Ya, jadi kabar baiknya kalau kalian nggak punya kartu kredit bisa juga pakai debit card. Ya, list debit cardnya ada juga ya, salah satunya ada Simbe, ada juga DBS, ada juga Genius, ya dari BNI, BRI itu rata-rata bisa di mana yang debitnya itu sudah ada di begitu sebelum transaksi selesai itu selalu ditanya kode OTP ya. Nah itu penting. Jadi nggak usah takut teman-teman nggak usah selalu punya kartu kredit karena kan mungkin kartu kredit juga takut ya nanti ada di hack segala macam ya. Kalau debit kan lebih aman relatif ya karena kita menaruh di debit tuh bisa diatur dananya nggak terlalu besar. Oke, next. Nah Pak Heri, selesai. kalau ada yang nggak punya kartu kredit atau kartu debit gimana Pak? Nah ini pertanyaan bagus ya. Nah ini saya rasa AM-nya bisa bantu ya minimal AM atau PS-nya tertentu yang memang bisa bantu. Jadi sistemnya gimana? Nah, nanti tinggal pilih barang ya. Misalnya pilihnya yang nilai 199. Nah, nanti kalau 199 itu kurang lebih nilai sekitar 750.000. Ya, jadi teman-teman shopper yang mau upgrade bisa kontak ke PS-nya atau kontak ke AM-nya bisa minta bantu juga untuk di-upgrade-kan dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening PS yang memberikan kode referral atau ke AM itu sejumlah uang tersebut nanti AM atau PS tersebut akan membantu mengupgrade-kan dan itu sistemnya juga sama ya mudah sekali. Kalau memangnya nanti PS-nya atau AM-nya takut ya berarti tinggal pinjam aja ini apa loginnya ya jadi username-nya dan password-nya diberikan. Tentunya kan username itu bisa tinggal diganti aja sama rekan-rekan shopper tinggal diganti aja tetap terjamin keamanannya gitu ya dari sisi loginnya.
Nah, itu Pokoknya jadi teknisnya mudah lah Pak ya, nggak usah pusing gimana kalau nggak punya kartu kredit atau kartu debit, pasti ada cara lah Pak ya, gitu ya. nah itu. Jadi saya yakin preferred shopper yang memberikan rekomendasi gitu ya, rekomendasi kepada teman-teman shopper itu pasti udah tahu caranya dan pasti akan support teman-teman. Itu udah pasti karena di sini kita kerja sebagai satu tim ya. Karena untuk mencapai AT itu nggak mungkin sendiri dan ini harus kerja sama tim yang kompak ya. Jadi semua saling mendukung. Dari atas juga support ke bawah, dari bawah pun akan mensupport ke atas. Nah inilah salah satu luar biasa dari Vingo ini dan saya juga udah alami ya gitu bahwa sekarang tim saya ini kan tadi ada Pak Andi, ada Pak Rudi, ada Pak Rusti, itu mereka gencar-gencar. Jadi saya juga mau nggak mau ikut-ikutan lari nih. Walaupun saya nggak mampu jadi kepaksa lari dan akhirnya ya bisa gitu ya. Nah itulah hebatnya dari suatu tim yang luar biasa. Gitu. Oke Pak. Nah setelah selesai Anda akan langsung jadi PS. Ada di halaman selanjutnya mungkin Pak? Sudah Pak, di terakhir slide Oh terakhir. udah ya. Nah nanti begitu langsung ada jadi dikasih gambar medali ya. Jadi teman-teman langsung dari tadinya silver langsung jadi gold, Nah udah jadi gold, udah jadi PS dan itu di halaman di yang apa namanya yang upgrade yang tadi sebelumnya ada tulisan upgrade itu akan berubah ya akan berubah dan di situ muncul kode referral teman-teman. Nah sejak saat itu teman-teman udah bisa teman-teman shopper udah upgrade jadi PS, selamat jadi PS dan itu sudah langsung bisa membagikan kode referral ke teman-temannya langsung bergerak dan saat itu juga bisa gitu ya cari shopper sebanyak-banyaknya karena shopper inilah salah satu aset yang bisa menghasilkan di kemudian hari pada saat Vigo ini hadir di Indonesia bulan Juni atau Juli. Dan itu makanya teman-teman nggak usah stres, nggak usah pusing, kejar dulu shopper, dijamin secara statistik itu 30% itu akan upgrade sendiri menjadi PS ya, apalagi nanti setelah bulan Juni Juli udah buka itu semua juga orang Indonesia kebiasaan itu punya keinginan ingin selalu mendapatkan diskon atau cashback. Ya, itu aja mungkin Pak Armanto ya. Oke, Pak Heri, makasih banyak atas Dari tutorialnya ya. Baik, Bapak Ibu, ya. teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir acara ya, karena juga waktu sudah semakin malam. Saya boleh minta Pak Rudi untuk closing statement-nya, Pak Rudi, sebelum saya tutup. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Armanto dan teman-teman semua. Ya, baik Bapak Ibu sudah melihat presentasinya tadi, kemudian sudah lihat testimoninya dari rekan-rekan. Ya, satu aja Bapak Ibu, jangan tunda-tunda, langsung take action. Jadi Bapak Ibu yang belum upgrade ke PS, segera upgrade ke PS ya. Itu aja. Baik, terima kasih. Itu aja Pak Armanto, silakan. Oke, Pak Rudi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih sampai saat ini masih tetap menonton acara kami. Seperti tadi Pak Rudi sampaikan, bagi yang belum action, segera action, karena semakin lama Anda menunda, berarti semakin lama Anda ketinggalan. Oke, atas nama seluruh teman-teman yang bertugas malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam sehat buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sampai ketemu di Vingo Talk Online berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.